Assalamualaikum. Kan? Permisi, Iya, Mbak. Mas. Iya, Mbak, ada apa ya, Mbak? Mas Agungnya ada, Mas. Katanya mau ketemu sama Bos Agung. Iya, Mas. Saya ada keperluan. Iya, Mbak. Kebetulan Bos Agung ada. Udah, mari saya antar, Mbak. Iya, Mas. Silakan dulu, Mbak. Iya, Mas. Permisi. Iya. Bismillah ya. Aduh, takut banget aku sebenarnya. Apalagi aku tahu sendiri kalau Mas Agung itu selalu ngejar-ngejar aku. Aku takut kalau aku minta tolong sama dia, ini jatuhnya malah aku yang dimanfaatin. Tapi ya Allah, aku sudah nggak punya jalan keluar lagi. Loh, Devi, Iya Mas Agung. mimpi apa aku semalam? Kok kamu datang ke sini? Ada apa ini? Saya datang ke sini. Saya ada keperluan sama Mas Agung. Ada keperluan? Kalau boleh tahu, ada keperluan apa, Beb? Jadi gini Mas Agung. Kedatangan saya ke sini itu saya mau minjam uang sama Mas Agung. Kenapa saya mau minjam uang? Soalnya ibu saya lagi sakit, Mas, dan saya butuh biaya. Mohon maaf sebelumnya. Apa Mas Agung ada? Ya jelas bisa dong. Masa wanita yang aku sayangi minta bantuan sama aku, masa aku gak mau bantu sih? Apalagi untuk ibu mertua. Kalau boleh tahu, mau minjem uang berapa? Setelah saya kemarin tanya sama administrasi di rumah sakit, saya butuh dana 10 juta, Mas Agung. 10 juta? Iya, tapi kalau memang Mas Agung nggak ada, nggak apa-apa kok, Mas. Saya mau cari di tempat lain. Ya gak mungkin gak ada lah, Beb. Masa ya cuma uang 10 juta aku gak ada? Ada kok, cuman ya aku sedikit kaget. Sampai-sampai kamu bilang kamu ini butuh uang 10 juta. Iya, Mas Agung, karena ibu saya itu harus segera ada tindakan operasi. Ya udah, kalau semisal kamu ini mau minjem uang 10 juta, bakal aku kasih kok. Udah kamu tenang aja, gak usah sedih. Iya, Mas. Terus untuk bunganya berapa ya, Mas? Oh, tenang aja, gak ada bunga buat kamu. Kalau sama yang lain pasti ada bunganya. Kalau kamu ya gak usah, Beb. Beneran, Mas Agung? Ya beneran lah, masa Mas Agung ini mau bercanda. Kamu tunggu di sini ya. Aku mau ngambil uangnya dulu. 10 juta kan? Iya, Mas Agung, 10 juta. Oh, kok bisa-bisanya aku diloloskan dari bunga? Aduh, pasti Mas Agung mau ngambil kesempatan dalam kesempitan ini. Astagfirullahaladzim, tapi aku nggak boleh seudon, aku kan udah dibantu. Ini, Beb. Ini 10 juta. Saya terima ya, Mas. Iya. Kamu gak usah gugup kayak gitu. Anggap aja Mas Agung ini kok suami kamu. Suami? Iya, maksudnya kamu biar gak gugup gitu loh. Kamu kayaknya mulai tadi ini gugup ngomongnya sama aku. Iya, Mas Agung. Terus saya ngembalikannya kapan ya, Mas Agung? Jangka waktunya? Udahlah, kamu gak usah mikirin soal itu. Yang terpenting sekarang uang itu kamu pakai buat pengobatan ibu kamu, biar ibu mertua aku itu gak sakit gitu. Iya, Mas Agung. Makasih banyak ya, Mas Agung. Makasih Mas Agung udah mau bantuin saya. Iya, Beb, sama-sama. Udahlah, kamu gak usah sampai kayak segitunya. Aku ini bantu kamu ikhlas. Oh, iya Mas Agung. Makasih banyak ya, Mas.
Saya janji Mas, nanti kalau saya sudah dapat uang untuk gantikan Mimi, langsung saya ganti. Iya Beb, tapi kamu gak usah mikirin soal itu. Yang terpenting sekarang itu pengobatan ibu kamu, biar ibu kamu tuh sembuh, gak sakit lagi. Iya Mas Agung, iya. Pokoknya saya makasih banyak ya Mas. Saya nggak tahu lagi kalau nggak pinjam sama Mas Agung, mau dapat dari mana? Saya pinjam Mas 10 juta cuma-cuma seperti ini Mas. Iya Beb, tapi udahlah, kamu gak usah sampai segitunya. Intinya sekarang aku ini bahagia bantuin kamu. Iya Mas Agung. Mas Agung, maaf saya nggak bisa lama-lama. Soalnya saya langsung mau bawa ibu ke rumah sakit. Iya Beb, tapi kalau semisal kamu butuh apa-apa, kamu langsung telepon aku ya. Kalau enggak, kamu langsung datang ke sini. Iya Mas Agung, makasih banyak ya Mas. Iya. Sama-sama. Iya Mas Agung. Assalamualaikum Mas Agung. Waalaikumsalam. Apa aku antar? Oh nggak usah Mas Agung, nggak usah. Iya. Makasih ya Mas Agung. Iya, Mau saya sama-sama. simpan takut hilang. Iya. Permisi Mas, makasih ya. Iya, Mbak. Wah, kalau kayak gini ceritanya, aku punya rencana nih. Pasti rencana ini berhasil. Yaudah, aku mau manggil Samsul. John! Samsul! Iya, Bos. Sini, cepat! Cepat duduk. Ya, Bos. Permisi ya, Bos. Ya, Ada apa ya, Bos? gini Col. Aku ini punya rencana. Rencana, Bos. Iya, Rencana apa, Bos? kamu tahu kan wanita barusan yang datang dari sini? Iya, Bos, tahu. Yaitu wanita yang pernah aku ceritain sama kamu. Hah? Berarti wanita itu yang disukai sama Bos Agung? Nah, pinter sekali kamu ini. Ya itu orangnya Col. Gimana, cantik kan? Iya, Bos. Cantik banget. Makanya kenapa aku manggil kamu ke sini? Aku ini punya rencana sama kamu. Iya, Bos. Emangnya rencana apa, Bos? Gini Col, wanita itu namanya Devi. Nah, Devi itu perlunya sama aku ke sini itu minjem uang. Terus, Bos? Dan nominalnya itu cukup besar sih, 10 juta. Hah? 10 juta, Bos? Iya, 10 juta. Kenapa aku manggil kamu ke sini? Gini Col, anggapannya itu seakan-akan Devi nanti itu punya hutang budi sama aku. Gini, aku perintahkan ya, besok jam 8 kamu datang ke rumah si Devi dan kamu tagih uang itu. Kalau semisal Devi itu gak bisa bayar, kasih aja waktu besok atau 2 hari lagi. Terus kalau Devi gak bisa bayar hutang itu sama aku, Col, kamu bilang aja sama si Devi, kamu bakal nikah sama Bos Agung, gitu. Oh, gitu ya, Bos. Ya, Bos. Ya, Bos. Saya akan laksanakan, Bos. Oke, Col, bagus kalau kayak gitu. Tapi ingat, besok kamu waktu menagih hutang, kamu harus yang sangar, kamu harus yang galak, biar si Devi itu takut. Iya, Bos. Siap, Bos. Kalau semisal kamu cuma saya datang ke sini mau menagih hutang, iya gak kira takut, Col. Jangan mencela-mencela, jangan mencela-mencela kayak gitu. Harus yang kuat kamu, harus yang gagah. Iya, Bos. Bos Agung tenang aja. Rencana ini aku gak mau tahu, Col. Harus berhasil. Karena apa? Aku itu mau menikah sama si Devi. Iya, Bos. Kalau semisal nih ya rencana ini berhasil, aku bakal kasih bonus sama kamu. Serius, Bos? Ya serius lah, masa mau bercanda? Iya, Bos. Siap, Bos. Ya udah, aku mau istirahat dulu. Kamu lanjut kerja aja. Iya, Bos. Siap. Tapi ingat jangan lupa besok. Iya, Bos. Siap. Ya udah, Saya permisi dulu, Bos. ya. Ini di mana ya rumahnya? Soalnya
anak buah aku ini nggak bilang pasnya alamat rumahnya itu di mana. Anak buahku malah bilang kalau rumahnya cuma di perumahan Gria Kali Bogor Indah. Gimana ini ya? Ya udah deh. Aku lebih baik terus aja. Pokoknya aku harus menemukan rumah ataupun orang itu. Soalnya aku ini harus berterima kasih karena orang itu sudah baik mengembalikan dompet aku. Ya udah deh, aku lebih baik terus saja. Mungkin di depan sana ada orang yang bisa aku tanyakan alamat. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya aku bisa mendapatkan uang ini. Aku bener-bener gak nyangka. Ternyata Mas Agung bantu aku seikhlas ini. Ya Allah, buktinya aja waktu aku tanya kapan aku mengembalikan uang ini, kata Mas Agung gampang, yang terpenting ibu sehat dulu. Terus aku tanya ada bunganya atau enggak, Mas Agung bilang nggak usah. Ya Allah, alhamdulillah. Maaf ya Mas, aku udah berburuk sangka sama kamu. Ternyata kamu bantuin aku sama ibu. Makasih ya Allah atas semuanya, makasih. Permisi Mbak. Iya Mas. Ada apa ya Mas? Saya mau tanya-tanya alamat Mbak. Mau tanya-tanya alamat? Iya Mbak. Kalau boleh tahu mau tanya alamat siapa ya Mas? Saya mau tanya alamatnya. Sebentar. Devi Zafarina Mbak. Hah? Devi Zafarina Mas? Iya Mbak. Loh, itu kan nama saya Mas. Hah? Iya Mas. Ini Mbak Devi Zafarina. Iya, saya Devi Zafarina. Kalau boleh tahu, ada kepentingan apa ya Mas cari saya? Saya mau tanya Mbak. Beberapa hari yang lalu Mbak Devi bener nggak mengembalikan dompet atas nama Danang Kurniawan? Oh, dompet itu? Iya Mas, betul. Wah, alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Mbak. Hah? Saya atas nama orang itu. Oh, jadi Mas pemiliknya, Mas Danang Kurniawan. Iya Mbak. Kebetulan waktu itu saya itu nggak ada di rumah. Terus yang nerima dompet itu anak buah saya. Oh iya, anak buah Mas Danang memang bilang kalau bosnya lagi gak ada di rumah. Alhamdulillah kalau sampai Mas dompetnya. Ya makanya itu Mbak. Hari ini saya ini datang ke perumahan Gria Kali Bogor Indah. Kata anak buah saya itu alamat rumah Mbak itu di sana. Makanya itu saya datang ke sini. Maaf. Oh, nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa. Oh iya Mas. Saya seneng banget kalau dompet itu sudah kembali ke tangan Mas. Iya Mbak. Ya Allah, saya berterima kasih banget Mbak sama Mbak Devi ini. Karena isi di dalam dompet itu kartu tanda pengenal saya dan kartu-kartu penting yang lainnya Mbak. Iya Mas, tapi kalau saya boleh tahu nggak ada yang hilang kan? Nggak ada Mbak. Alhamdulillah. Nggak ada yang hilang. Uang di dalam dompet itu sudah utuh. Alhamdulillah Mas kalau kayak gitu. Soalnya mohon maaf, saya memang membuka dompet Mas, tapi saya cuma cari kartu tanda pengenal saja buat ngembalikan. Oh gitu. Iya Mbak. Iya Mbak. Nggak apa-apa kok. Saya percaya. Buktinya aja setelah saya periksa dompetnya nggak ada yang hilang. Oh iya, ngomong-ngomong, rumah Mbak Devi itu di sebelah mana? Rumah saya di sekitaran sini Mas, di Blok E nomor 25. Tapi untung aja ya Mas, kita ketemu di sini. Jadi Mas Danang nggak usah bingung-bingung cari saya. Tapi kalau boleh tahu, ada apa ya Mas? Mas Danang cari saya? Ya nggak ada apa-apa sih Mbak. Saya cuma mau berterima kasih secara langsung aja. Soalnya kan Mbak Devi sudah mengembalikan dompet saya. Masa iya pemiliknya nggak mau berterima kasih? Oh, saya kira ada apa Mas?
Aduh, seharusnya Mas Danang ini nggak usah repot-repot sampai datang ke sini. Lagian, ini memang sudah kewajiban saya. Kalau saya menemukan barang milik orang lain, ya memang harus dikembalikan. Dan juga itu juga kewajiban saya, Mbak, mengucapkan terima kasih sama orang yang sudah mengembalikan barang saya. Iya, Mas, iya. Aduh, saya lega kalau dompet itu udah kembali di tangan Mas dan nggak ada satupun barang yang hilang. Aduh, Mbak. iya soalnya kalau sudah menemukan barang berharga itu takut, Mas. Iya benar. Tapi saya salut sama Mbak Devi. Mbak Devi orangnya ini sangat peduli dan jujur. Alhamdulillah, Mas. Cuma dua hal itu yang saya punya. Jadi sebisa mungkin jadi manusia, saya harus bisa jujur. Iya Mbak, alhamdulillah. Oh iya, Mas. Mohon maaf ya sebelumnya. Kebetulan ibu saya lagi sakit dan ini rencananya saya mau bawa dia berobat. Kalau Mas Danang mau mampir, mari. Sudah Mbak, nggak usah. Terima kasih banyak atas tawarannya. Iya Mas. Mohon maaf ya Mas, sebelumnya saya nggak bisa nemuin Mas Danang lama-lama. Iya. Soalnya saya kepikiran sama ibu. Iya Mbak Devi, nggak apa-apa. Ya Allah, maaf saya sampai mencegat Mbak Devi di pinggir jalan seperti ini. Nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa. Ya. Ya udah kalau kayak gitu, saya permisi dulu ya Mas. Iya Mbak. Iya. Lain kali boleh mampir ke rumah. Iya Mbak, insya Allah saya lain waktu sampai ke rumah Mbak Devi. Iya Mas. Ya udah kalau gitu, Ya. mari Mas. Assalamualaikum. Semoga ibunya cepat sembuh Mbak. Amin. Makasih ya Mas. Iya. Ya Allah, ternyata itu pemilik dompetnya. Sampai nemuin aku di sini cuma buat ngucapin terima kasih. Ya udah deh, mending aku segera bawa ibu berobat. Ya Allah, ternyata orang yang aku temuin ini bener katanya si Gogon. Orangnya cantik banget. Wah, nggak nyangka ya ada orang secantik Mbak Devi itu. Aku yakin kalau orang seperti Mbak Devi itu dijadikan calon istri, wah, pasti dia itu jadi wanita yang terbaik buat pasangan. Tapi kasihan juga ya sama Mbak Devi. Dia bilang kalau orang tuanya tuh sakit. Semoga aja orang tua Mbak Devi itu lekas sembuh. Amin. Ya sudah deh, urusan aku kan di sini sudah selesai. Lebih baik aku langsung pulang aja. Cul, Samsul, Ya bos. sini cepat. Ya bos, permisi ya bos. Ya, duduk. Cul, sekarang juga kamu langsung berangkat ke rumah si Devi. Iya bos. Tapi jangan lupa, kamu itu harus yang sangar, yang galak, biar si Devi itu takut. Iya bos, siap bos. Oh iya bos, alamat lengkapnya itu di mana ya bos? Alamat lengkapnya itu di perumahan Gria Kalibagor, Blok E25. Oh, iya bos, siap bos. Kamu harus berhasil, Cul. Soalnya kalau berhasil, kamu tuh dapat bonus dari aku. Iya bos, siap. Mudah-mudahan rencana ini berjalan dengan lancar. Amin, Cul. Biar aku nih nikah sama si Devi. Iya. Iya bos. Yaudah, kamu langsung berangkat aja. Iya bos, saya permisi dulu ya bos. Ya, hati-hati kamu. Iya bos, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga aja si Samsul berhasil ya. Kalau si Samsul berhasil, waduh, aku pasti nikah sama si Devi. Untung aja Devi itu minjem uang sama aku. Kan kalau kayak gini, seakan-akan itu Devi punya utang budi sama aku. Dan aku yakin si Devi pasti gak bisa bayar. Dan Devi nikah sama aku. Waduh. Yaudah deh, sambil lalu aku nunggu kabar dari si Samsul, aku sekarang
mau nelpon kakak aku di belakang. Aku mau bilang sama kakak aku. Ya udah deh. Assalamualaikum Mbak Devi. Waalaikumsalam Mas Jack. Ada apa Mas Jack? Mau beli kue? Iya Mbak, lebih tepatnya saya mau pesan dulu Mbak. Oh, jadi Mas Jack mau pesan kue? Saya pikir mau beli kue ini. Iya Mbak, besok Mbak, saya soalnya ibu hajatan Mbak. Oh, kalau boleh tahu, Mas Jack mau pesan kue apa? Ibu saya itu mau pesan kue donat 50 dan 50 lagi itu kue pastel Mbak. Wah, gitu ya Mas. Banyak banget. Makasih banyak ya Mas. Tapi kalau boleh tahu, kuenya mau diambil jam berapa? Sore Mbak, jam 4. Soalnya hajatannya habis maghrib. Oh gitu. Iya ya udah Mas Jack. Kalau kayak gitu, nanti Mas Jack jam 4 kesini sudah beres semuanya, udah ready. Oh, berarti Mbak Devi sanggup Mbak? Sanggup Mas Jack. Alhamdulillah. Saya malah seneng banget kalau udah pesenan. Iya, jadi ini pembayarnya gimana? Sekarang atau besok Mbak? Besok aja udah Mas Jack, nggak apa-apa waktu Mas Jack ambil kuenya. Oh gitu. Ya udah Mbak. Misi ya Mbak. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya Mas Jack. Iya iya. Wah, alhamdulillah banget ya Allah. Aku ada pesanan kue 100 biji. Aduh, benar-benar seneng aku kalau kayak gini. Alhamdulillah, demi sedikit aku bisa nabung, terus aku bisa ngelunasi hutang deh ke Mas Agung. Ya udah deh kalau kayak gitu, mending aku siap-siap dulu. Habis itu aku langsung berangkat. Takutnya pelanggan aku udah nungguin semua. Itu Mbak Devi. Yaudah deh, mending aku langsung ke sana aja. Loh, ini kan ada buahnya Mas Agung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya Mas? Saya datang ke sini mau nagih hutang. Hah? Mau nagih hutang? Iya. Hutang saya sama Mas Agung? Ya iyalah. Emang hutang siapa lagi? Loh, bentar Mas. Kok bisa sekarang Mas nagih saya? Kemarin kan saya baru pinjam. Kemarin juga pas waktu saya tanya kapan saya mengembalikan uang itu, kata Mas Agung, tenang aja, nggak usah dipikirin. Ya saya nggak tahu juga. Saya cuma disuruh ke sini untuk nagih hutang sama Mbak Devi. Bentar Mas, bentar. Mas, nominalnya saya pinjam itu 10 juta Mas. Kalau jangka waktunya cuma 1 hari, saya dapat dari mana Mas? Ya saya nggak mau tahu Mbak. Intinya hari ini Mbak Devi itu harus bayar. Iya Mas, saya tahu. Cuman kok kemarin Mas Agung nggak langsung bilang aja sama saya kalau memang saya ini harus bayar sekarang juga, hari ini. Ya, saya juga nggak tahu kenapa Mbak Devi itu nggak bilang juga ke Mas Agung. Ya, saya sudah tanya Mas sama Mas Agung kapan saya harus melunasi pinjaman saya ini. Tapi Mas Agung bilang, gampang Devi, nggak usah dipikirin. Kok tiba-tiba langsung besokannya gini? Saya dapat dari mana Mas? Mau 10 juta? Saya nggak punya. Oh, berarti Mbak Devi ini nggak punya uang untuk bayar? Iya Mas. Uang itu kebetulan buat ibu saya berobat. Dan sisanya buat bayar kontrakan Mas. Karena saya udah nunggak 2 bulan. Oh gitu. Tapi tenang aja Mbak. Bos Agung juga bilang sama saya kalau Mbak Devi kalau nggak punya uang ada solusi yang lain. Ada solusi yang lain? Emangnya Mas Agung punya solusi apa Mas? Solusinya gampang Mbak. Mbak Devi ini tinggal menikah aja sama Bos Agung. Apa? Ya nggak bisa kayak gitu dong Mas. Saya kan pinjam uang sama Mas Agung. Ya kok kalau kayak gini ceritanya sama aja Mas Agung itu manfaatkan saya. Kemarin aja pas saya tanya kapan saya mengembalikan, Mas Agung bilang gampang. Sekarang
malah nyuruh saya nikah karena saya nggak bisa bayar. Ya nggak bisa kayak gitu, Mas. Ya tapi mau gimana, Mbak? Mbak Devi ini kan nggak bisa bayar. Udahlah, Mbak Devi terima aja tawaran Bos Agung. Iya, nggak bisa kayak gitu lah, Mas. Bilang Mas sama Mas Agung, ini kenapa bisa jadi kayak gini sih? Kemarin waktu saya tanya kapan mengembalikan, Mas Agung bilang gampang. Saya tanya, ini nggak ada bunga, nggak ada bunga. Ternyata Mas Agung sebaik itu sama saya karena memang mau manfaatin saya, mau mengambil kesempatan dalam kesempitan. Iya. Mbak, kalau hutang yang namanya harus dibayar. Saya tahu, Mas, cuma nggak ada kesepakatan di awal. Kalau saya harus bayar sekarang, Mas. Makanya itu saya ini yang nggak punya pegangan apa-apa dan uang itu juga sudah habis untuk berobat dan membayar kontrakan rumah ini. Ya udah, kalau Mbaknya nggak bisa bayar, ya Mbaknya harus menikah sama Bos Agung. Ya Allah, Mas. Rasanya kalau kayak gitu kan sama aja Mas Agung itu membeli saya. Udah. Saya nggak punya waktu di sini. Kalau Mbaknya sekarang nggak bisa bayar, besok Mbaknya harus menikah sama Bos Agung. Saya nggak mau tahu. Ya, Saya besok kesini lagi bersama Bos Agung. Ngerti? ya nggak bisa kayak gitu lah, Mas. Mas. Ya Allah, gimana ya ini? Ternyata kebaikan Mas Agung yang aku bilang nggak mengambil kesempatan dalam kesempitan, ternyata salah. Ya Allah, dia memang ada maunya sama aku. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Aku yakin dia ngelakuin kayak gini karena dia tahu aku nggak mampu bayar 1 hari. Ya Allah, aku nggak mungkin kan nikah sama orang itu. Aduh, terus ini gimana ya? Aduh, nggak mungkin banget aku pinjam uang 10 juta sama orang cuma-cuma dan nggak ada jaminan apapun. Ya Allah, harus gimana aku ini? Baru aja hidup aku tenang, sekarang kayak gini lagi. Aduh. Oh, itu dia Mbak Devi. Ya udah deh, aku langsung ke sana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Mbak Devi. Mas Danang? Iya Mbak Devi. Dari mana, Mas? Kebetulan saya dari rumah saudara saya di dekat sini. Terus saya ini ingat sama rumah Mbak Devi. Akhirnya yang mumpung ada kesempatan saya mampir. Oh, iya Mas. Lupa. Kalau saya kemarin kasih alamat lengkap ya. Iya Mbak Devi. Tapi ngomong-ngomong, Mbak Devi kok raut wajahnya kayak yang gimana ya gitu? Enggak, Mas. Enggak apa-apa kok. Ada apa Mbak? Enggak apa-apa, Mas. Oh iya. Enggak ada apa-apa. Saya sampai lupa. Gimana kondisi Ibu Mbak Devi? Sehat? Alhamdulillah, setelah mendapatkan penanganan yang baik, kondisi ibu saya juga mulai membaik. Alhamdulillah. Ya. Mbak? Iya, Mas. Aduh. Maaf Mbak ya, Mas. Devi, kok saya liatin dari tadi ini bengong. Kenapa Mbak? Apa Mbak Devi banyak pikiran? Aduh, gimana ya Mas? Saya ngomongnya, kalau Mas tanya saya banyak pikiran. Iya Mas, banyak banget pikiran saya. Loh, emangnya Mbak Devi ini kenapa? Gak apa-apa Mbak, Mbak Devi bisa cerita sama saya. Gimana ya Mas? Saya malu mau cerita. Cuman kalau nggak cerita, saya bingung. Soalnya saya nggak habis pikir sama seseorang. Loh. Emangnya Mbak Devi ini kenapa sih Mbak?
Nggak apa-apa Mbak Devi cerita aja sama saya. Siapa tahu saya bisa ngasih solusi. Gimana ya Mas? Maaf sebelumnya kalau ini jadi saya curhat sama Mas. Ya nggak apa-apa Mbak, kalau misalkan Mbak Devi percaya sama saya untuk cerita sama saya siap mendengarkan kok. Jadi kemarin pas Mas Danang ini ketemu saya, itu baru aja saya pulang dari pinjam uang Mas. Kebetulan saya memang minjam sama orang yang suka meminjamkan uang. Ya bahasa kasarnya rentenir lah. Iya. Namanya Mas Agung. Terus saya pinjam untuk pengobatan ibu dan biaya ini Mas, bayar rumah kontrakan. Oh gitu, iya. Terus? Kemarin saya pinjam nominalnya 10 juta. Banyak memang Mas. Tapi saya tanya sama Mas Agung itu, kapan saya bisa mengembalikan dan bunganya berapa. Kemarin Mas Agung bilang dengan sangat jelas, kalau saya nggak usah buru-buru untuk mengembalikan uang itu. Terus yang kedua, untuk bunga 0% Mas, nggak ada bunga sama sekali. Saya seneng dong Mas, saya bisa menabung dari hasil jualan saya. Nggak taunya barusan aja anak buahnya itu datang ke sini dan meminta uang itu Mas. Dalam jangka waktu 1 hari saya dapat mana Mas uang 10 juta. Dan lebih parahnya lagi, kalau saya nggak bisa bayar uang itu, besok Mas Agung bakal datang ke sini dan bakal menikahi saya. Hah? Apa Mbak Devi? Iya Mas, betul. Makanya itu dari tadi saya tuh bingung Mas. Saya nggak mau menikah sama Mas Agung. Saya juga tahu kalau ini memang kewajiban saya membayar hutang. Tapi kan nggak seperti ini caranya Mas. Itu namanya memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan Mbak. Iya Mas. Saya kira Mas Agung tuh benar-benar tulus membantu saya dan ibu. Ternyata dia ada maunya dan merencanakan semua ini Mas. Terus Mbak Devi nggak dapat solusi untuk menyelesaikan ini semua? Nggak ada Mas. Solusinya kalau saya nggak bisa bayar hutang, ya saya harus menikah sama Mas Agung itu. Maka dari itu Mas, sekarang saya mau berjualan. Sekalian saya juga mau keliling-keliling, siapa tahu saya bisa dapat pinjaman uang. Walaupun rasanya nggak akan ada orang yang mau minjamin uang 10 juta dengan cuma-cuma. Iya Mbak Devi. Mbak Devi yang sabar ya Mbak. Semoga semua ini ada jalan keluarnya. Iya Mas, makasih, amin. Jadi Mbak Devi ini mau berjualan ya Mbak? Iya Mas, kebetulan saya ini mau berjualan. Ini juga saya lagi siap-siap. Oh iya, Mas Danang mau masuk? Oh nggak usah Mbak, nggak usah. Saya malah banyak mengganggu waktu Mbak Devi. Mbak Devi kan ini lagi mau berjualan. Enggak kok Mas, saya malah maaf Mas Danang jadi teman curhat saya ini. Nggak apa-apa Mbak Devi. Yang terpenting Mbak Devi sekarang sudah lega. Ya sudah Mbak Devi, kalau kayak gitu saya mau lanjut pulang aja. Lah, kok buru-buru Mas? Nggak apa-apa. Yang terpenting saya sudah sampai ke rumah Mbak Devi. Oh iya Mas. Mari saya langsung pergi. Semoga iya. dagangannya laris manis ya Mbak Devi. Amin amin ya robbal alamin. Makasih banyak Mas. Iya, assalamualaikum. Hati-hati Mas Danang. Waalaikumsalam. Aduh. Kalau kayak gini ceritanya, aku harus cari solusi biar bisa membantu Mbak Devi. Ya Allah. Ya udah deh. Mending aku langsung berangkat jualan biar dagangan aku laris. Sekalian aku juga mau muter-muter. Siapa tahu ada yang mau pinjamin aku uang. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga habis ya.
nyampe kak. Ya dek, Ini rumahnya kak. oh yang ini rumahnya. Iya kak. Mending kita langsung ke sana aja. Ya udah yuk. Assalamualaikum. Devi. Assalamualaikum. Dev. Kok nggak ada orang? Iya kak. Tumben-tumbenan ya. Si Devi gak ada di rumahnya. Tapi bener kan rumahnya yang ini? Iya bener lah kak. Masa adek mau salah cari nomor si Devi? Bos. Itu Kak Devi, bos. Iya Jul. Devi. Mas Agung. Aduh, jadi beneran dia kesini. Aduh, gimana ya? Ini orangnya. Iya kak. Cantik. Bentar kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Habis jualan. Iya Mas Agung, habis jualan. Kamu pasti tahu kan kedatangan Mas Agung ini ke sini. Kamu bilang enggak? Bilang, bos. Berarti udah tahu kan? Mas Agung, maaf ya sebelumnya. Kok Mas Agung kesannya kayak mengambil kesempatan dalam kesempitan. Kesannya kayak manfaatin saya. Bukannya kemarin waktu saya mau pinjam uang sama Mas Agung bilang, gampang Devi, yang terpenting ibu sembuh dulu. Kenapa tiba-tiba kemarin Mas Samsul itu langsung, ya minta saya bayar lunas, dan kalau nggak mau bayar lunas, saya mau dinikahi sama Mas Agung. Ya sekarang gini Beb, pikiran orang ini kan ubah-ubah. Jadi ngomong A, terus besok ngomong B, kan nggak sama, ya kan? Iya, tapi nggak Ya, bisa kayak gitu, Mas Agung. Kedatangan Mas kesini ini, ya Mas mau ngelamar kamu, Mas ini mau menikahi kamu. Ya tapi kamu harus mau dong, soalnya kan kamu kata si Samsul gak bisa bayar hutang. Ya memang nggak bisa bayar hutang Mas Agung. Bayangin aja, hutang 10 juta aku gantikan dengan jangka waktu 1 hari. Itu pun belum 1 kali 24 jam. Ya tapi mau gimana lagi, kalau semisal aku nagih sama kamu, ya berarti kamu harus ada uangnya. Kalau kamu semisal gak ada uangnya, ya konsekuensinya kayak gitu, kamu nikah sama aku. Mas Agung, Emangnya kamu gak mau dinikahi sama orang kaya seperti aku? enggak Mas Agung, aku gak cinta sama Mas Agung. Udahlah Mbak. Mbak ini mending nurut aja sama di Agung. Oh iya, saya sampai lupa. Perkenalkan, saya Mas kandung Agung, Kevin Saleho. Saya Devi Mas. Mas Aku tolong. mau nanya satu kali lagi sama kamu, Devi. Kamu mau nggak dinikahi sama aku? Enggak Mas Agung, aku nggak mau. Aku bakal berusaha buat ngelunasi Mas Agung. Apa? Enggak. Kamu nggak mau menikah sama aku? Enggak Mas Agung, Oh, aku nggak cinta sama Mas Agung. Aku Gitu? nggak mau sama Mas Agung. iya, kalau semisal kamu nggak mau menikah sama aku, apa kamu mau pergi dari rumah kamu ini? Tapi Udahlah, Mbak. tapi bukan rumah aku kok. Mbak, Aku ngontrak di sini. Mbak, mendingan Mbak turutin aja apa maunya di Agung ini. Lagian, ya saya mohon maaf ya. Kan Mbak ini nggak bisa bayar hutang. Jadi gimana solusinya? Mas, Solusinya ini kan cuman satu-satunya untuk meringankan Mbak, yaitu dengan menikah dengan adik saya ini. Mbak, Mbak, Mas, tenang aja. Kehidupan Mbak ke depannya akan saya jamin. Mbak itu nggak bakal kekurangan, bakal bahagia terus. Mas. Pegang omongan saya, Mbak. maaf ya Mas. Kalau kayak gini, kesannya saya itu dibeli. Saya itu masih punya harga diri. Udah. Intinya sekarang kamu ini kan nggak bisa bayar hutang sama aku. Kamu sekarang juga harus nikah sama aku. Kalau kamu nggak mau menikah, oke lah. Kalau ini rumah kontrakan, apa kamu mau? Aku laporkan ke polisi. Laporkan atas apa Mas Agung? Permisi Mbak, Iya Mas, ada apa ya Mas? ini Mbak, ini dikasih seseorang Mbak, tolong diterima ya Mbak. Dikasih seseorang. Iya Mbak, bener. Apa ini Mas? Ya udah Mbak,
Loh, Mas, apa ini Mas? Jelas banget sih. Udah. Intinya sekarang kamu harus jawab pertanyaan aku. Apa? Uang? Loh, Mas, loh, Orang itu kok gak jelas sih? Ada apa emangnya? Bos. ya Allah, siapa yang ngasih aku uang sebanyak ini? Udah. Intinya kamu gak usah mikirin uang ini. Sekarang juga kamu harus, Beb, Ya. kamu harus menjawab pertanyaan aku. Kamu mau menikah nggak sama aku? Kalau kamu nggak mau menikah sama aku, konsekuensinya itu yang tadi. Enggak, Mas Agung, aku nggak mau. Uang ini apa ditunjukkan untuk aku ya, Mas Agung? Biar aku bisa melunasi utang ini sama Mas Agung. Nggak bisa ya. Itu uang siapa? Bukan uang kamu. Kamu jangan macam-macam. Intinya sekarang kamu harus nikah sama aku. Tapi Mas, kalau uang ini memang untuk aku, berarti bentar aku hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas banget, Mas. Gimana kalau aku bayar hutang aja ke Mas Agung? Gak ada. Kamu gak boleh nerima uang ini. Uang ini kan bukan hasil jerih payah kamu. Gak bisa. Intinya kamu tetap nikah sama aku. Iya, tapi kok bisa ya, Mas? Mbak, udahlah. Mbak ini dari tadi jangan muter-muter. Udahlah. Mbak ini mending langsung nikah aja sama adik saya. Gitu aja repot dari tadi muter-muter. Saya sampai pusing dengernya. Tapi Udah, intinya kamu jangan nerima uang ini. Uang ini bukan uang kamu. Iya. tapi aku dikasih kan, Mas Agung. Kamu ini masih bandel ya dikasih tahu. Udahlah, intinya kamu nurut sekarang sama aku, kamu nikah sama aku. Biar kamu tuh kedepannya hidupnya enak, nyaman. Enggak. Tuh siapa lagi? Siapa ini? Temen kamu. Mas Danang. Bus Danang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Loh, Mas Danang. tunggu. Kevin? Kamu kok ada di sini? Kak, kakak kenal sama orang ini? Iya Pak Danang. Ada urusan apa? Gini Mas. Kebetulan saya ini adiknya Kak Kevin. Saya ini mau menikah sama si Devi. Terus kedatangan Masnya ke sini ngapain ya? Tunggu sebentar. Devi, apa kamu sudah nerima uang dari seseorang barusan? Iya, Mas. Uangnya 10 juta. Itu teman Mas Danang. Atau ini uang Mas Danang sebenarnya? Uang itu kamu nggak perlu tahu. Yang terpenting uang itu bisa kamu gunakan untuk kamu membayar hutang. Apa? Untuk aku membayar hutang? Terus kepentingan Kevin dan kedua orang ini ada apa ya? Sini. Orang ini yang aku ceritain kemarin, Mas. Yang aku pinjam uang dan aku nggak bisa melunasin, dia minta nikah. Sekarang dia datang ke sini. Mas Danang kenal sama... Pak Danang, begini. Adik saya ini katanya mau ngelamar seseorang, yaitu Mbak ini, Pak. Kevin, tanpa kamu harus ngejelasin, saya sudah mendengar penjelasan dari Mbak Devi ini kemarin. Adik kamu ini memaksa Mbak Devi ini untuk mau nikah sama dia karena dia itu pinjam uang sama adik kamu 10 juta. Kok sifat adik kamu ini nggak jauh beda sama kamu ya? Kamu ingat nggak? Nggak jauh Jelas beda. ini siapa? Waktu di luar kota, kamu kerja, aku pecat gara-gara apa? Kamu koruptor. Hah? Loh, Kamu, aku toleransi waktu itu. Kok kamu sekarang malah nggak bisa mengkontrol adik kamu untuk bertingkah laku seperti ini? Maksudnya gimana? Pak Danang. Begini Pak Danang, itu kan sudah masalah yang lampau Pak Danang. Loh, saya yang dirugikan. siapa Kak? Ini Kamu nanya dari tadi nanya aja. Udah tahu kakak ini terpojok. Ini maaf, ini mantan bos kakak yang di luar kota. Apa? bos. Kamu diem aja. Pak Kevin, Kamu diem juga. Kakaknya Mas Iya Pak Danang. Agung. uang 10 juta untuk menyelesaikan masalah hutang-hutang Mbak Devi. Tolong dikasihkan Mbak Devi.
Oh, itu Mas. Tapi beneran ini Mas Danang yang bayarin. Kamu terima. Mas gak usah Mas Danang. Yang nganterin orang asing Pak Danang. Saya tampar nanti kamu kan. Kalau sekarang aku nggak bisa mentoleransi lagi perbuatan kamu dan adik kamu. Kalau misalkan ada apa-apa sama Mbak Devi ini, kalian berdua berurusan dengan aku dan berurusan dengan aku. Oh, pergi dari sini. Oh, Mas Danang. Udah, ayo pulang. Pulang aja. Tapi Devi gimana kak? Udahlah, kamu mau kakak ini sama kamu di penjara? Enggak kan? Udah, ayo pulang. Pulang, Jul. Mas Danang, Mas Danang kok sampai ngelakuin ini semua sama saya? Nanti saya ganti ya Mas, tapi 10 juta kalau cuma sehari saya nggak mampu Mas. Mbak Devi tenang aja. Kan Mbak Devi ini sudah berbuat baik sama saya. Jadi mendengar Mbak Devi ini meminjam uang untuk membayar kontrakan dan untuk biaya pengobatan ibu Mbak Devi, saya ini ngerasa tersentuh Mbak. Soalnya kan saya juga punya orang tua tinggal ibu saya. Jadi saya memposisikan diri ketika saya ini ada di posisi Mbak Devi. Aduh Mas, makasih banyak ya Mas. Pokoknya makasih banyak sudah menyelamatkan hidup saya, masa depan saya. Sama-sama Mbak Devi. Aduh makasih banyak Mas. Saya membantu Mbak Devi ini ikhlas dan saya tidak mengharapkan Mbak Devi bisa mengembalikan uang itu. Ya Allah. Dan satu yang perlu Tapi Mbak saya Devi janji ingat, saya pasti kembalikan Mas. kalau misalkan si Kevin dan adiknya itu kembali ke sini, mereka akan berurusan dengan saya, bukan dengan Mbak Devi. Iya Mas, iya. Saya nggak nyangka kalau Mas ternyata mantan bosnya kakaknya Mas Agung. Iya Mbak Devi. Oh iya Mbak Devi, mohon maaf sebelumnya. Saya langsung to the point aja Mbak Devi. Apa Mbak Devi ini belum punya pasangan? Belum Mas. Kenapa ya Mas? Kalau Mbak Devi nggak punya pasangan, apa saya diizinkan untuk mengenal Mbak Devi ini lebih dalam? Tapi saya ini nggak mau memaksa Mbak Devi. Saya takutnya Mbak Devi ini menyamakan saya dengan Mas yang tadi itu. Kalau misalkan nggak diizinkan, saya tetap akan membantu Mbak Devi. Saya tidak akan menagih-nagih uang itu, karena kalau sudah saya menolong orang itu, ya menolong aja Mbak. Tapi maaf, bukan berarti Mbak Devi ini habis saya tolong Mbak Devi harus menerima. Itu terserah apa kata hati Mbak Devi. Tapi apa Mas ini yakin ngomong kayak gitu? Sedangkan Mas Danang kehidupannya 360 derajat berbeda dengan saya. Mbak Devi, sekarang dipikir secara logika, orang menemukan dompet aja Mbak. Kalau misalkan tahu isi dalam uang itu sudah lumayan, orang berpikiran akan mengambil uang itu dan mengembalikan dompetnya, tapi isinya kosong. Tapi Mbak Devi enggak. Uang saya 2.500.000 waktu itu. 1 rupiah pun enggak ada yang hilang. Saya salut dengan kejujuran Mbak Devi. Yang saya perlukan, wanita itu menerima dengan tulus Mbak cinta saya, bukan melihat saya itu karena hartanya. Dari sana saya juga bisa melihat Mbak Devi ini wanita yang tulus. Iya Mas. Jadi gimana, apa Mbak Devi ini mengizinkan saya? Tapi Mbak Devi kalau misalkan belum siap, nggak perlu menjawab sekarang. Iya Mas, saya mengizinkan. Terima kasih banyak Mbak Devi. Iya Mas. Oh iya, mari Mas masuk dulu, sekalian saya kenalin sama Ibu. Oke siap. Kalau Mas Dana nggak keberatan. Oh nggak sama sekali nggak keberatan kok Mbak. Nanti kalau misalkan ada apa-apa, biar saya yang mengantar Ibu Mbak ini untuk berobat. Iya Mas, mari Mas. Mari.